Selamat pagi IFJF Jakarta. God bless, Tuhan berkati setiap dari kita. Happy Sunday, saya percaya setiap kita diberkati di tempat ini. Berapa banyak yang saudara yang diberkati pada pagi hari ini? Lambaikan tangan saudara. Let me see your hand. Tuhan, kau lihat, engkau berkati lebih lagi mereka pada pagi hari ini. Mereka adalah orang-orang yang mengejar hadirat-Mu. Mereka adalah orang yang siap menerima kekuatan baru. Amin, firman Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan baru. They will walk and not faint. Mereka akan berjalan, nggak akan pingsan. They will run and not grow weary. Mereka akan berlari dan nggak akan capek. Amin. Siap terima berkat Tuhan pada pagi hari ini? Kita masih dalam tema I dedicate my prayer. Kami menyerahkan doa. Minggu lalu saya berbicara mengenai kerentanan, vulnerability, yaitu keterbukaan. Sangat penting untuk kita menyerahkan diri kita dimulai dari keterbukaan. Sekali lagi saya mau ingatkan karena kenapa? Karena kalau kita mulai dari kepalsuan, pada akhirnya kedekatan yang kita punya adalah kedekatan yang semu, yang palsu. Bahkan kita bisa yakin bahwa bahkan kita bisa berpikir bahwa if that person, kalau orang itu mengenal diri saya sesungguhnya, maybe dia nggak mau sama saya. Di sini kita belajar mengenai keterbukaan. Bagaimana hubungan dengan Tuhan harus diawali dengan keterbukaan. Kita harus mengizinkan Tuhan menjadi teman kita. Saya mau ingatkan buat IFJF Jakarta satu pertanyaan, apa yang membuat seorang teman atau seorang sahabat itu qualified untuk dipanggil sahabat oleh kita? Saya suka nanya pertanyaan ini, jawabannya adalah pada saat kita di titik terbawah, kita masih bisa bertemu dengan teman ini, masih ada. Walaupun teman ini mungkin nggak bisa kasih solusi bagaimana, tapi dia nggak ninggalin kita. Nah berbeda dengan Tuhan, dia ada bersama dengan kita dan dia mau menjadi teman kita. Tapi seringkali di dalam the spirit of religion, karena agamawi, pada saat kita berada di titik terbawah, kita bilang Tuhan jauh-jauh deh. Nanti ketemu lagi on Sunday, waktu saya haleluya, haleluya. Ya, jadi kita nggak akan ngalamin intimacy. Tapi sekali lagi berbicara mengenai keterbukaan, kalau tanpa tujuan, kalau kita itu adalah a good start, tapi kalau tanpa tujuan, yang akan terjadi adalah victim mentality, yaitu punya mentalitas korban. Aduh, saya memang nggak sanggup, aduh, saya memang nggak layak. Kalau kita nggak move on, vulnerability without purpose, itu akan menjadikan kita orang-orang yang mentalnya mental korban. Nah, vulnerability yang bergerak dengan tujuan itu akan masuk ke dalam dimensi lain yang dikatakan adalah trust. Amin. Saya dan istri saya sudah terbuka dengan dia juga terbuka dengan saya. Bahkan masa lalu kita bicarakan semua dengan baik. And then kita bukan cuma mau bicara masa lalu, tapi from there kita membangun satu trust. Kita membangun suatu kepercayaan. Nah ini harus kita ingatkan bahwa pada saat kita menyerahkan diri kita, I dedicate my prayer, at the end of last week, di akhir doa saya katakan, saya capek bermain gereja-gerejaan. Berapa banyak dari saudara capek bermain gereja-gerejaan? Datang jauh-jauh, but my prayer adalah IFJF Jakarta menjadi pusat transformasi. Bukan datang ke gereja hanya sekedar datang, pulang, ngerasa sedikit lebih baik, tapi benar-benar kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Kita bisa mengalami transformasi yang dari dalam keluar. Inside out transformation. I dedicate my prayer, saya akan berbicara mengenai trust. Mengenai kepercayaan kita kepada Tuhan yang harus kita bangun, yang harus kita pelihara. Masih dari teks yang sama, masih dari ayat firman Tuhan yang sama, saya akan lanjutkan kalau kemarin berhenti di 10, kita akan lanjut ke ayat yang ke-11. 1 Samuel 1, 11, sampai 12, saya harinya hanya akan fokus ke 11, 12, kemudian akan mungkin akan loncat sedikit. Tapi kita berbicara mengenai kisah Hana, yaitu mama dari seorang yang luar biasa, yang bernama Samuel, yang namanya sendiri berartikan God has heard, Tuhan sudah mendengar. Shema sama El, Tuhan mendengar. El itu Tuhan, sama itu mendengar, Tuhan mendengar. Seorang yang luar biasa, bahkan di perjalanan hidupnya dia diakui. Ada satu kisah di mana dia masuk ke satu kota dan orang-orang tua dari kota itu langsung menghampiri gerbang untuk menyambut.
Ini orang yang bukan main-main, orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Bukan hanya sekedar, oh ya saya dipakai Tuhan, tapi orang-orang bisa melihat bahwa Tuhan benar-benar bekerja dalam kehidupannya. Namun ini adalah kisah way before, yaitu pada saat Hana berdoa. Seorang mama yang berdoa menginginkan seorang anak. Ayat 11 dikatakan, ayat 10 dikatakan waktu ayat 10 dikatakan ia berdoa dalam kepahitannya, ia berdoa even in anguish, dalam kehancurannya. Ayat 11 berkata demikian. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus, ketika Hana itu terus-menerus, dikatakan di sini terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu dan dipikirnya dia lagi mabuk. Kurang lebih seperti itu ceritanya, saudara bisa baca. Tapi saya mau fokuskan di sini adalah kata terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Dalam kepedihan hati Hana, dia masih memilih untuk terus-menerus. It's a continuation, adalah satu keberlangsungan, adalah satu sesuatu yang dia bangun, terus-menerus mendoakannya kepada Tuhan. Seringkali kita berhenti berdoa. Pada saat kita mengalami tantangan, kita mengalami mungkin masalah terlalu besar depan kita, we choose to stop to pray. Udahlah, gak usah terus-menerus berdoa. I'm just gonna put it behind. Gak peduli lagi. Tapi di sini dikatakan bahwa Hana di dalam keterbukaannya, di dalam kehancurannya, dikatakan ia terus-menerus berdoa. Kata trust ini, kata percaya sama Tuhan ini lebih gampang untuk diomongin dibanding dijalanin. Ya. Lebih gampang untuk diajarkan, sama seperti saya mengajarkan sekarang, mungkin lebih gampang untuk saya mengajarkan dibanding saya hidupi. Apalagi kalau masalah itu begitu besar di depan saya, untuk percaya Tuhan itu kayaknya susah banget gitu. Terkadang masalah itu begitu besar di depan saya, sampai I cannot see anything. What makes trusting so hard? Apa yang membuat mempercayai begitu sulit? Saya di gereja selalu bertumbuh dalam gereja diajarkan untuk senantiasa bersandar, percaya sama Tuhan. Sampai saya satu waktu saya cuma ngelihat statement itu sebagai statement ya udahlah lewat aja. Toh sebenarnya nggak bisa juga. Gitu. My Christian walk dalam perjalanan iman saya suka bertanya hal-hal yang real. Saya nggak suka cuma dikasih informasi, udah pokoknya percaya aja. In my walk with God, saya suka nanya, waktu dulu ya, waktu saya ikut gereja, datang ke gereja suka dengar orang nyanyi, Tuhan itu besar, Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat. Kata dahsyat itu nyantol di kepala saya, sampai satu waktu saya bertanya dengan diri saya sendiri, saya nanya gini, apakah Tuhan benar-benar dahsyat dalam hidup saya? You know what I do, apa yang saya kerjakan? Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan saya nggak mau nyanyiin Tuhan itu dahsyat sementara. Saya mau mengizinkan untuk saya mengalami kedahsyatan Tuhan, saya bilang. Saya udah sering nyanyi, udah di gereja lama. And then I tell God, this is my personal prayer, okay? Jangan ditiru-tiru, it's what I express myself. Ini vulnerability saya, keterbukaan saya di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan sementara waktu saya nggak mau nyanyi Tuhan itu dahsyat dulu, sampai Tuhan aku mau merasakan kedahsyatan-Mu yang sesungguhnya. God, I pray that you work in my life. Kalau ini adalah hal yang benar, aku mau mengalaminya. And every time saya nyanyi kata itu, saya akan lengkap. Tuhan itu besar, saya akan nyanyi yang lain. Tuhan itu dahsyat, saya akan loncat lagi. Sampai satu waktu, itu kira-kira sekitar 6 bulan lebih, saya terus doa, saya bilang, Tuhan, why is it so hard? Kenapa susah banget ya untuk merasakan kedahsyatan-Mu? Sampai satu waktu setelah 6 bulan plus itu, di gereja someone tells, cuman ngomong begini, Tuhan itu dahsyat ya. Terus saya secara tidak sadar saya bilang, iya. Habis itu saya mikir kenapa saya bilang iya.
But saya cek hati saya, di situ saya menemukan bahwa yes, throughout all these 6 months, many things, banyak hal-hal kecil-kecil yang terjadi, yang saya bisa mengatakan bahwa Tuhan itu dahsyat. So what makes it so hard untuk kita trust God? Pagi hari ini saya mau bertanya bersama-sama dengan saudara. And hopefully kita akan menemukan sedikit tips untuk bisa semakin percaya sama Tuhan. Amen? Berapa banyak yang mau bertumbuh dalam kepercayaannya sama Tuhan? Berapa banyak yang bisa mengatakan, Tuhan aku percaya tapi bantu ketidakpercayaanku. Firman Tuhan ada yang mengatakan demikian. Aku percaya tapi bantulah aku, help me with my unbelief. Satu hal yang saya pikirkan, what makes trusting so hard? Mungkin, maybe, to learn to trust, untuk belajar percaya, is to learn to untrust. To learn to trust God, mungkin, is to learn to untrust something else. To unlearn, untuk bukan cuma belajar, dalam pertumbuhan itu kita bukan cuma belajar, tapi mungkin kita harus mundur dari belajar. Dalam pertumbuhan ada waktunya bukan cuma naik, tapi kita harus berhenti sejenak. Firman Tuhan katakan, buang dulu ilalangnya, baru bertumbuh lagi. Ilalang yang ikut bertumbuh itu harus disingkirkan. Karena kalau nggak pada akhirnya, yang baik pun hasilnya tidak bisa kita tuai. So sometimes in the progress of trusting, kita mesti belajar untuk sadar apa yang kita perlu untrust. Apa yang kita perlu unlearn? Apa yang kita perlu disengage? Bukan cuma engaging, terus pelayanan, gak jelas, terus. Tapi kita gak pernah bertanya, kenapa saya melayani? Always add, tidak pernah remove. Ada things yang saya perlu unlearn in my life. Salah satunya contohnya, saya bertumbuh dari keluarga yang papa pekerja keras. Saya pernah dengar, not literally from my dad, tapi saya pernah dengar, dan ini sit well with me. Jadi saya sangat berpikir tentang statement ini yang mengatakan begini. Jadi orang tuh harus bangun pagi gitu. Ya. Jadi anak tuh harus bangun pagi. Kalau ada emas di pinggir jalan gitu ya. Pernah dengar nggak? Ada yang pernah dengar? Kalau ada emas di pinggir jalan, itu kalau lu bangun siang, udah telat, udah diambil orang. Jadi bangun pagi, bangun pagi berapa yang percaya bangun pagi itu baik? Ya, bangun pagi itu hal yang baik. Tapi saya perlu unlearn this. Karena saya bangun pagi bukan untuk nyikut-nyikut orang. Di dalam firman Tuhan kita nggak disuruh bangun pagi untuk ngejarin emas. Kita disuruh bangun pagi-pagi untuk sadar kalau Tuhan itu Allah penyedia dalam kehidupan kita. I need to unlearn this. Karena saya hasty, bangun pagi, apa ada emas mana? Yang bisa gua pungut mana? What should I do? Saya lupa mengalami Tuhan, saya lupa kalau Tuhan itu penyedia, saya lupa. There are things that I need to unlearn in life. We are not called, kita sebagai orang percaya harus tumbuh dalam iman bahwa perjalanan kita itu bukan nyikat-nyikut orang sebelah kanan untuk mendapatkan berkat Tuhan. Bangun pagi ada hal yang baik, tapi nggak usah disambung-sambungin kalau ada emas. Itu dua hal yang bagus-bagus aja gitu. Kalau ada berkat, ada emas di pinggir jalan, jangan dibiarin gitu. Emas nggak ada pemiliknya kan, kecuali udah ada namanya, itu namanya nyuri. Kalau lihat duit kan kita nggak mungkin, duit siapa nih, tanya semua orang langsung duit gua gitu kan. Kalau ketemu duit, ya udah kantongin aja berkat Tuhan gitu. Kalau ditanya ini punya siapa, ya semua orang akan jawab punya gue gitu. But then we need to unlearn things. Kita perlu belajar untuk disengage certain thing. Kita perlu sadar ilalang dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi trusting is about your heart. And untrusting untuk melepaskan juga berbicara mengenai hati. Seringkali kita mau coba untuk percaya Dia, tapi masalahnya hati kita itu udah banyak isinya. Udah terlalu penuh.
We want to trust Him, but it's already full. Nggak ada lagi ruang untuk kita bisa masukin lagi. It's already full. Bahkan bukan cuma full, kadang apa yang kita doakan itu, saking kita maunya, sama seperti seorang Hana, itu menempatkan titik tengah dalam hati kita. Sampai menjadi begitu penting, the thing we prayed for become the center. Not just it's full, gak salah kita untuk mau banyak hal. Ini bukan resep untuk kita tidak punya ambisi. Ini bukan resep untuk kita tidak punya pengharapan. But there are place, ada tempat di tengah-tengah itu yang saudara perlu hati-hati. Gak boleh ada barang atau ada things yang ada di dalam center tersebut. What we pray for, apa yang kita doakan, seringkali akhirnya menjadi lebih penting daripada kepada siapa kita berdoa. It's all about getting our things done. I want this, I want that. Tapi kita belajar dari seorang Hana. Bagaimana doa seorang Hana. 1 Samuel 1 ayat 27 ini loncat ke bawah. Dia katakan seperti ini, 27, untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Yes, in prayer kita utarakan keinginan kita utarakan maunya kita, it's okay. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Tapi di sini dikatakan, maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup, terserahlah. Ia kiranya kepada Tuhan, lalu sujud menyembah di sana. Sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Jadi di sini diceritakan bahwa sesuatu yang Hana doakan, barang itu yaitu anaknya sendiri, that thing that she prayed for yang dia doakan, itu juga dia serahkan kepada Tuhan. Hana tidak membiarkan Samuel, yaitu jawaban doanya, menggantikan posisi Tuhan di dalam hidupnya. In our heart, di dalam hati kita, God is the creator. Tuhan adalah pencipta daripada setiap manusia. Saya percaya secara pribadi bahwa ada tempat di mana hanya Tuhan yang bisa menempati tempat tersebut. Kalau bukan Tuhan yang menempati tempat tersebut, kita akan senantiasa mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan itu. Kita mengisi kekosongan itu dengan hal-hal yang kita pikir bisa memberikan kepuasan. Kita berpikir kalau gua punya kerjaan ini, I will be satisfied. Kalau saya punya rumah itu, saya akan menjadi orang yang paling happy di sini. Kalau saya punya anak yang lagi doa untuk anak, sama kayak Hana, doanya kalau sampai saya punya anak, whatever janji yang dia kasih ke Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu saudara, apapun yang saudara doakan itu nggak layak untuk berada di tengah. We need to remove these things from the center of our heart. You know why? Saudara tahu kenapa kita harus pinggirkan itu semua dari tengah-tengah? Ada satu cerita waktu itu saya bertemu dengan seorang jemaat. Saya nanya, jarang ke gereja ya? Terus dia jawabnya begini, saya nggak tahu kenapa ya, anak saya kalau minggu pagi itu sakit terus. Sabtu oke, tapi minggu pagi itu tiba-tiba sakit. Terus saya tanya sakitnya apa? Ya tiba-tiba batuk berat gitu. Terus saya tanya, terus jadi nggak ke gereja? Enggak, dia bilang. Satu hal saya apresiasi, orang batuk nggak ke gereja biar nggak nular. That's good. Tapi di lain hal waktu saya ngobrol sama dia, I sense something else. I sense that anak ini berada di tempat yang dimana dia tidak seharusnya berada. Tiap hari Minggu pagi, dia akan sakit biar keluarganya nggak ke gereja. Does that sounds aneh gitu kan? Saya cuma doain begini, waktu itu saya doain, saya nggak banyak ngomong sama dia. Terus habis itu saya ambil waktu lain untuk saya coba bicara sama dia. Apapun yang kita taruh di tengah-tengah, ya, itu bisa menyakiti apapun yang kita taruh di tengah itu. Kita taruh anak kita di tengah, gampang.
If our life revolve around our kids, kalau hidup kita itu berkisar di tengah-tengah anak kita, gampang untuk iblis, kalau iblis mau punya rencana untuk nggak bikin lu ke gereja gitu kan, gampang. Pagi-pagi disentil aja dikit, tak gitu, blek gitu. Gampang. Kalau bisnis saudara berada di tengah-tengah itu, gampang untuk bikin saudara jauh dari Tuhan. Dihancurin aja bisnisnya dikit. Gemeter-gemeter, udah gak datang ke gereja. Kalau pekerjaan saudara mengambil tempat itu, saudara perlu sadar, the best thing you wanna do as a parents adalah untuk gak taruh anak saudara di tengah-tengah itu. Tengah-tengah itu bukan cuma berbicara mengenai penting, tapi juga berbicara mengenai the attack of the devil. It's easy to bring your life down, gampang untuk menghancurkan kehidupan saudara kalau tengahnya itu ditembak jedat gitu. Tengahnya jatuh, yang lainnya runtuh. We need to remove this thing from the center demi kebaikan apa yang kita doakan. Demi kebaikan anak kita. Demi kebaikan, mungkin saudara berdoa untuk breakthrough dalam bisnis. Saya pernah kenal satu orang businessman, dari jauh udah berasa dia ini bisnisnya lagi oke atau enggak. Di gereja aja kadang udah tahu kalau dia datang berarti bisnisnya lagi oke. Kalau nggak ada dia, kurang lebih udah tahu lah, pasti lagi goncang gitu. Saya mau kasih tahu saudara, pada saat Tuhan bilang Tuhan mau ditempatkan di tengah-tengah, itu bukan buat dia. Saudara tempatkan dia di tengah atau di belakang atau di manapun, he is still God. Dia tetap Tuhan. Kemuliaannya nggak akan berkurang hanya karena saudara melupakan dia. But when you forgot about God, pada saat kita lupa mengenai Tuhan, yang dirugikan adalah kita. Pada saat kita menempatkan hal-hal yang kita doakan, anak yang kita doakan, kita taruh di tengah-tengah, you are doing that thing harm. Saudara sedang merusak apa yang saudara mungkin doakan untuk bisa alami perubahan. We need to remove this thing from the center of our heart. Karena hanya ada satu yang walaupun ditembak sama iblis gak akan jatuh. Yaitu Tuhan sendiri. Let God be the center of our life. Saya gak bicara soal ministry. Kita gak lagi rekrut volunteer. Nanti urusan rekrut volunteer nanti. But I'm talking about let God, biar Tuhan menjadi titik tengah dari kehidupan saudara. And that's the best thing you can do as a father. Itu hal terbaik yang saudara bisa lakukan sebagai seorang ayah. That's the best thing you can do as a business person. Buat bisnis saudara. That's the best thing you can do as a husband. Untuk istri saudara. Placing God in the center of our life is not merely for God's sake. But it is for our sake. Demi kebaikan kita. I don't know what is it making so hard for us. Apa yang membuat kita begitu susah untuk percaya Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita? Is it because of that? Apa mungkin kita berpikir kalau saya nggak ngeberesin, no one else will. Kalau bukan saya yang membereskan itu, no one else will. Saya mau kasih tahu saudara, kita sebagai orang percaya, kita yang bertumbuh dalam iman, yang bertumbuh dalam pengenalan Allah. I pray. Gaya kita masuk ke dalam satu peperangan itu beda. Sebelum saya naik ke tempat ini, I custom myself, saya membiasakan diri saya untuk bilang apa? Walaupun saya tahu Tuhan jalan sama saya, Tuhan gak pernah ninggalin saya. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, God never leave me nor forsake me, yes. But I custom myself, saya cultivate, saya memelihara diri saya untuk tahu bahwa saya naik tadi saya bilang, let's go in with you, Lord. I'm going in with you. Aku jalan sama Tuhan. Waktu masuk ke kantor pagi-pagi hari Senin, biasakan diri kita untuk saying like before I step into my office, sebelum saya masuk ke dalam office ini saya kata, I'm walking in with you. Aku masuk bersama dengan engkau. Placing God in the center of our life, menempatkan Tuhan di pusat kehidupan kita bukanlah semata untuk Tuhan, tapi sebenarnya untuk kita.
your kids, anak saudara, gak boleh ditaruh di tempat itu. Amin. Demi kebaikan. Demi kebaikan anak-anak saudara. Sayang anak kan? Gak mau dia di-attack kan? Gak mau dia jadi sasaran kan? Jangan taruh dia di sana. Hanya ada satu yang layak, yaitu Tuhan sendiri. What makes it so hard? What makes trusting God so hard? Maybe to learn to trust God, untuk belajar percaya Tuhan, is to redefine, untuk kita mendefinisikan ulang apa itu baik. Karena seringkali apa yang menjadi baik buat kita, belum tentu baik, benar-benar baik. Seorang anak yang bilang, adalah hal baik untuk hari ini gue dapet selusin mainan. Orang tuanya akan realize that's not good. First kita gak tahu mau taruh mana. Banyak hal mungkin orang tua bisa melihat lebih besar daripada yang anak itu lihat. Belajar untuk mempercayai Tuhan, biar dia yang mendefinisikan ulang kebaikan menurut kehendaknya. The word is providence, providio, providensia. Yaitu Tuhan yang sudah melihat dulu, God has seen it and God will provide. Lukas 18 ayat 18-19 pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari mendapat dia dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Apakah Yesus menyangkal dia baik? Enggak, Yesus lagi menyangkal baik dengan definisi orang yang manggil dia baik. Karena yang ada di kepala dia mungkin berbeda dengan apa yang sebenarnya. Jesus redefine what is good. What is good? Kalau kita sebagai umat yang percaya, sebagai orang percaya yang bertumbuh dalam iman, kita sibuk hanya mendefinisikan baik dari kacamata kita saja. Saudara tahu, saudara akan gampang tergelincir. Sesuatu yang baik di depan mata, mungkin gak perlu lama untuk lihat bahwa ini hal yang gak baik. Mungkin cukup berapa minggu atau berapa bulan saudara sudah tahu. Thank God the door was closed. Terima kasih Tuhan pintunya tertutup. What is good? Good versus good. Good our idea, ide kita yang good, atau good according to God. Mungkin buat kita saat ini berpikir, wah it's good for me untuk gue jadi kaya, super kaya. Saya mau kasih tahu berapa banyak keluarga hancur karena super kaya. Mungkin saudara bisa mendefinisikan good itu sendiri dan saudara mengejarnya itu sepertinya itu adalah segalanya. Tapi saya mau kasih tahu saudara di tempat ini, God knows what is good for you. Chill. Kalau saudara masih mendoakan pasangan hidup, ya, chill. God knows what is good for you. Kalau saudara bisa masuk dalam dimensi trust ini, ada perkataan yang mengatakan gini, prayer change you, doa mengubah kita, but faith change God. No. Faith moves God. God is not changeable. Okay? God is unchangeable. But dikatakan di sini prayer change us. Jadi doa itu mengubah kita, but prayer moves God. Sorry. Ini pagi-pagi nih kayaknya. Saya masih, I should be in my bed probably. My brain. Oke, ulang lagi. Prayer change us. Doa mengubah kita, but faith, trust in God, faith yang trust in God, yang definisinya adalah trust in God, moves God, benar ya? Oke. Jadi diingat ya. Faith moves God. Bukan berarti kalau nggak ada faith Tuhan nggak bergerak sekali lagi. Kita lihat bagaimana Yesus di kejadian pada saat dia berada di dunia ini, bagaimana dia terhenti dalam langkahnya pada saat seseorang trust in God.
Pada saat dia jalan, ada orang menjamah jubahnya dan dia merasakan someone trust in me dan dia terhenti. I'm not saying your faith, iman kita bisa buat Tuhan ke kanan ke kiri. That's not what I'm saying. But yang saya katakan adalah, kalau saya lihat bahwa orang yang percaya sama Tuhan, itu membuat Tuhan berhenti di dalam langkahnya dia. Tiba-tiba dia bilang, wow, I've never found, saya tidak pernah bertemu orang dengan iman seperti ini. It is always selalu faith, iman, trust in God yang membuat sesuatu yang harusnya jalan ke sini, kesannya berubah alur. Kesannya. Oke? So chill. Trust in God. Iman yang saudara berikan kepada Tuhan, itu yang will put you on different course. Akan taruh saudara di jalur yang berbeda. You are in this world, saudara in this world, but you are not of this world. Saudara ada di dunia ini, tapi saudara bukan bagian daripada dunia ini. Because you are of God. So what is this good? Di sini Hana tahu banget. Ini doa Hana sangat terkenal, salah satu doa di Alkitab yang luar biasa terkenalnya 1 Samuel 2. Bahkan doa ini sangat mirip dengan doa Maria. Sama-sama mereka berdoa mengenai anak. Kalau di tetangga, yaitu di sepupu kita, Katolik ada yang namanya doa Magnificat. Basically doa Magnificat yang Maria itu banyak quote dari Maria, bahkan quote dari doa Hana ini. Tapi saya nggak mau bicara dengan mengenai doa Hana, Pastor Josh will share about that next week. Saya hanya akan ambil sedikit. Ini adalah doa Hana. 1 Samuel 2 ayat 7-9. Dia bilang, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Wow, Tuhan membuat miskin. That is no good. In our definition. Tapi di sini dikatakan Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Wow. Tuhan yang baik, kok merendahkan? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Socially not okay. Orang hina didudukin sama bangsawan. Gak oke. No good. Di social society kita saat ini no good. But God say it's good. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Whatever good yang saudara definisikan, whatever not good yang saudara definisikan, saya mau kasih tahu saudara, akan lebih baik untuk saudara mengakui bahwa kedaulatan Tuhan di atas pikiran manusia itu lebih penting, itu lebih baik. Firman Tuhan katakan, wah apakah Tuhan akan menghancurkan saya? Enggak. Firman Tuhan katakan gini, even an earthly father, Bapa di dunia tahu memberikan yang terbaik buat anaknya. Akankah Bapa di surga tidak memberikan Roh Kudusnya buat kita? Saudara tahu, ini quote pure dari saya sendiri, bukan quote buat khotbah, tapi quote dalam kehidupan saya. You might heard this a lot, saudara mungkin sering dengar ini. Tapi saya suka ngomong begini in my life. My life is better in God's hand than in my own hand. Hidup saya lebih baik di tangan Tuhan daripada di tangan saya sendiri. Seringkali in the effort dalam upaya untuk mendatangkan kebaikan, saya self-detonate my own thing. Saya meledakkan sendiri hal-hal baik dalam kehidupan saya. Niatnya sih baik, tapi kerjanya itu hancur-hancurin terus.
To the point saya bilang sama Tuhan, kayaknya hidup saya lebih baik di tangan Tuhan aja deh. Dikasih ke saya, bangun, saya hancurin lagi. Bangun, saya hancurin lagi. Kesannya kayaknya gini-gini ya. Trusting in God is a journey of believing that He is good. Dia adalah seorang Bapa yang baik. Even before we see the good outcome. Mempercayai Tuhan adalah perjalanan untuk meyakini bahwa Dia itu baik, bahkan sebelum kita dapat melihat hasil yang baik. Saya mau mengajarkan untuk IFGF Jakarta, jemaat IFGF Jakarta yang jalan sama Allah Tuhan yang baik, seorang Bapa yang baik. Saya mau ajarkan, saya mau kasih tahu saudara bahwa kegagalan yang saudara alami, saudara mesti bisa katakan bahwa itu demi kebaikan. Because you know, saudara tahu, bukan definisi baik saudara yang matters, tapi definisi baiknya Tuhan. Dan pada saat saudara bisa katakan itu, it sets you, itu menempatkan saudara dalam satu perjalanan yang berbeda, yaitu perjalanan iman, pertumbuhan dalam iman. Doa saya adalah jemaat IFGF Jakarta bukan orang yang datang ke gereja mencari koneksi. Itu koneksi itu masalahnya Tuhan. Tuhan suka kita berkoneksi. Tapi saudara tahu kalau saudara datang mengejar hadirnya Tuhan. Saudara menanti-nantikan Tuhan. Saudara datang di tempat ini, saudara katakan, touch me Lord, any moment. Kapan saja, touch me. Aku mau mengejar Engkau. Aku mau mengejar kebaikan-Mu. Saudara gak akan pernah capek. Karena firman Tuhan katakan, dialah yang akan mendapat kekuatan baru. They will walk and not faint. They will run and not be weary. Mereka akan lari, tidak akan capek-capeknya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka apa? You're on different path. Saudara berada dalam jalur yang berbeda. Saudara berada di jalan yang berbeda. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saya berdoa IFGF Jakarta dari tempat ini akan keluar banyak testimoni, kesaksian-kesaksian. Karena kita mengalahkan darah anak domba dengan apa? Mengalahkan iblis dengan apa? Mengalahkan iblis dengan apa? Dan kesaksian hidup kita. Saudara pikir hidup saudara, kesaksian saudara gak ada powernya? Kalau di ayat di Wahyu itu dikatakan darah anak domba dan kesaksian hidup kita. Saya sampai doa saya, Tuhan, darah anak domba aja harusnya cukup. Ngapain kesaksian hidup gua? Tapi ayatnya taruh itu dan. Bukan atau loh. Jadi kesaksian hidup saudara itu penting. Bukan cuma yang baik, tapi bagaimana Tuhan berkarya di tengah ketidaktahuan kita. Di tengah kebodohan kita. Kita akan mengalahkan iblis dengan darah anak domba dan kesaksian hidup kita. Mari bangkit berdiri. Aja praise, come on, let's do it. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail.
And I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Oh, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I sought the Lord, and He heard, and He answered. Amen. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never fail. Who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bisa menaruh kepercayaan kami. Yes, we believe God, but help us, bantu kami akan ketidakpercayaan kami. Tuhan, saat ini kami berdoa, ini hati kami. Hati kami mungkin hari ini dipenuhi oleh keinginan-keinginan. Bukan cuma keinginan yang buruk, tapi keinginan yang baik. Bahkan keinginan yang Engkau sendiri taruh di sana. Tuhan, saat ini kami berdoa secara iman, dengan iman kami menyingkirkan itu semua ke samping. Dan kami katakan di hadapan-Mu pada pagi hari ini, take the center place. Jadilah Tuhan Allah di tengah kehidupanku. Jadilah Tuhan Allah di tengah-tengah hatiku. Let me trust in You, oh God. Biarlah aku senantiasa menaruh kepercayaan ini bukan kepada hal-hal yang duniawi, tapi kepada Engkau, Tuhan Allah, yang tidak akan pernah gagal. Tuhan, saat ini take the center place in our heart. Jadilah di tengah, ambillah posisi yang tertinggi, terbaik di dalam kehidupanku. I choose to trust in You. Help me, God. Bantu kami, Tuhan. Tuhan, aku berdoa buat IFGF Jakarta saat ini, jemaat IFGF Jakarta, bahwa pagi hari ini akan menjadi titik balik daripada terobosan yang mereka doa-doakan. Karena mereka nggak lagi taruh terobosan itu di tengah-tengah. Mereka siap untuk menerima terobosan itu. Mereka siap menerima berkat-berkat Tuhan. Karena mereka mengizinkan Tuhan untuk berada di tengah. Berkat-berkat itu nggak akan membuat mereka menjadi nyasar. Berkat-berkat itu nggak akan membuat mereka menjadi rusak. Tapi sebaliknya, berkat-berkat itu akan membuat mereka
lebih dekat lagi sama Tuhan. Karena mereka melihat tangan-Mu di balik berkat-berkat tersebut. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Breakthrough, testimony, kesaksian Tuhan ada di tengah jemaat-Mu IFGF Jakarta. We're not just here untuk setor muka, tapi kami di sini untuk mengalami kuasa-Mu. Kami di sini untuk mengalami terobosan, karena kami percaya kami akan mengalahkan dia, yaitu si iblis, dengan darah anak domba dan kesaksian hidup kita. Saat ini Tuhan, biar kesaksian-kesaksian di IFGF Jakarta mulai timbul. We're gonna destroy the devil. In Jesus' name. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat tangan kita bersama-sama, kita akan akhiri service pada pagi hari ini. Tuhan, Kau lihat setiap tangan yang terangkat. Kami angkat tangan ini sebagai wujud keterbukaan kami di hadapan-Mu. Tidak ada yang tersembunyi. God, you see everything. Kau lihat seberapa lemah kami. Engkau lihat seberapa gagal kami. Engkau lihat seberapa mengecewakan kami. But God says, you are my children, kau adalah anak-anakku. Kau diberkatilah pada saat engkau masuk, diberkatilah pada saat engkau keluar. Kau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kau akan diberkati secara luar biasa. Dan berkat-berkat itu gak akan menghalangi engkau untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Tapi sebaliknya, berkat-berkat itu menyatakan that God is alive in you. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap dari kita yang sudah menerima berkat daripada Tuhan, sama-sama kita sorakan, amin, amin, amin. Happy Sunday, God bless you all. Tuhan berkati.